Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 10 menit kemudian, Rio sudah keluar dari kamar mandi. Dia berjalan dengan percaya diri, padahal cuma pakai handuk yang melilit di pinggang. Rio kemudian melihat Tari yang sedang duduk di meja rias. Tari sedang make up tipis-tipis. Ingat kata sang ibu, kalau sudah menikah wajib dandan. Jangan sampai suami bosan dan jajan di luar. Mendadak pikiran Tari berkecamuk. Dia bagai raga tanpa nyawa, meskipun tangannya mengoles lipstik, tapi matanya terlihat kosong. Dia baru tersadar dari lamunannya ketika lengan dingin Rio yang habis mandi memeluk tubuhnya dari belakang. "Aku sudah siap," bisik Rio. Sepertinya Rio sudah tidak sabar. Sudah sekian lama dia menunggu momentum ini. Tari melepaskan lengan Rio, kemudian beranjak dari tempat duduknya. Tanpa disuruh, tiba-tiba Tari melepaskan pakaiannya. Rio jelas bingung, ini terlalu mudah. "Sayang, kamu oke kan?" Tari mendongak, mata mereka saling memandang. "Bukannya ini yang Mas mau?" Rio tertegun. Ini kali pertama Tari memanggilnya dengan sebutan Mas. Pria itu pun menelan ludah, lalu merengkuh pinggang istrinya tersebut. "Ya, dari saat pertama melihatmu tumbuh menjadi remaja yang cantik, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama," bisik Rio. Tari tidak percaya, sebab itu adalah kalimat yang sama yang diucapkan dewa suaminya dulu. Semua laki-laki ternyata sama saja, Raja Gombal. "Ada apa dengan wajahmu? Kau tidak percaya?" Tari menggeleng, dia bersikap jujur, dan Rio jadi gemas. Pria itu langsung menggigit kecil pipi Tari. Tari yang tadinya sendu sedikit bisa senyum, walau senyumannya tidak sepenuh hati gara-gara memikirkan nasib Ibel. "Kenapa lagi? Jangan sedih begitu. Ini hari bahagiaku. Akhirnya kita bisa bersama." Tari mencoba tersenyum, tapi matanya malah perih. Ibel yang memanggil namanya seolah ada di depan pelupuk mata. "Jangan menangis di depanku," gumam Rio, kemudian mengusap mata Tari. "Kamu harus bahagia di depanku." Tari menundukkan wajahnya. Bagaimana bisa bahagia ketika belahan hatinya sudah tidak bersama? "Mulai sekarang kamu milikku." Perlahan Rio merebahkan tubuh istrinya itu, lalu mulai menyentuh kulit halus Tari yang bersih dan lembut. Rio juga mendekatkan wajahnya, seperti menikmati aroma yang menguar dari dalam tubuh itu, menciptakan sensasi rasa yang membuat jantungnya berdegup. Akhirnya, tanpa penolakan, dia akan menyelami lautan asmara bersama Tari yang baru saja ia nikahi. Cup! Sebuah kecupan di perut yang mampu membuat tubuh Tari langsung menggeliat. Untuk sejenak, sentuhan Rio mulai membuat Tari melayang. Nalurinya pun ingin. Bagaimanapun juga, Tari ini masih normal, masih tertarik pada lawan jenis. Walaupun hati sedang gundah gulana, kalau tubuhnya terus saja dimanjakan dengan banyak sentuhan yang meresahkan, jelas ia pun terpengaruh. Di dalam kamar, Rio dan Tari sedang melakukan ritual wajib bagi seorang pengantin baru. Rio sepertinya tidak mau menunda-nunda lagi, padahal suasana hati Tari sudah carut marut. Gejolak jiwanya tidak terbendung. Sekarang dia menuntut haknya pada Tari.
Rasa penasaran itu pun mulai terobati. Rio yang sudah menahan cukup lama akhirnya akan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Mungkin sebuah kepuasan tersendiri mendapatkan Tari setelah sekian lama. Tari mungkin tidak gadis lagi, pun sama dengannya. Dia juga bukan laki-laki suci yang selalu hidup lurus. Dia punya masa lalu juga yang tidak mulus. Rio yang sudah puas kini miring dan memeluk Tari, padahal badan gerah tapi masih peluk-peluk juga, dan Tari merespon dengan slow. Dia membalas pelukan Rio kemudian memejamkan mata. Rasanya ia lelah, ingin istirahat sebentar. Tidak lama kemudian terdengar dengkuran halus bersumber dari Tari. Rio menjauh, lalu menatap istrinya dalam-dalam. Bibirnya mengulas senyum, kemudian ikut memejamkan mata. Akhirnya rasa penasarannya sudah terobati. Bangun-bangun, kamar sudah sepi. Tari kemudian melihat sekeliling. Rio tidak ada di dalam kamar. Ia pun memakai pakaian dan ke kamar mandi. Selesai berhias, Tari turun ke bawah. Tidak sengaja ia mendengar samar-samar suara orang berbicara. Tari pun berjalan pelan. Ia menguping karena sepertinya ini rahasia. Di balik lemari, di sebelah gorden gelap, Tari terus menajamkan pendengaran untuk menguping Rio yang sedang telepon. Transfer saja berapapun yang ia mau. Jangan, tidak usah libatkan polisi. Biarkan dia, semua salinan juga sudah tidak ada. Lakukan dengan rapi, biarkan dia meninggalkan negara ini. Tidak masalah, aku hanya butuh anak itu. Kawal sampai pelabuhan, jangan berikan uangnya selama anak itu tidak diberikan. Kau mengerti? Fokus pada anak itu. Aku tunggu kabar selanjutnya. Rio langsung tidak terdengar lagi bicara di telepon, dan Tari pun pelan-pelan berbalik agar tidak ketahuan. Sementara itu, Rio tersenyum tipis. Jangan dikira dia tidak tahu ada Tari. Bayangan Tari saja terlihat dari pantulan lemari besar di depannya. Dasar Tari. Rio pura-pura ke kamar mencari istrinya. Dilihatnya Tari sedang duduk di depan meja rias. Ayo kita makan, ajak Rio. Aku belum lapar. Oh, oke. Kalau begitu aku akan keluar. Kamu tetap di rumah ini rumahmu sekarang. Tari hanya mengangguk mendengar gombalan Rio. Pengantin baru itu pun akhirnya berpisah. Rio harus mengurus sesuatu, dan Tari dibiarkan di rumah bersama rasa bosan dan dilema memikirkan putrinya. Pukul 7 malam, Rio baru pulang. Begitu pulang, laki-laki itu bukannya mandi dan ganti baju, ia malah langsung membawa Tari masuk ke kamar. Tari yang belum nyadar mau diajak olahraga, ia malah buka lemari dan menyiapkan pakaian ganti suaminya. Itu nanti dulu, sekarang urus yang ini. Tari seketika bengong, bagaimana bisa pulang kerja langsung tegang, pasti suaminya macam-macam. Kamu habis ketemu perempuan cantik di sana. Tiba-tiba Tari langsung insecure, dia jadi teringat suaminya yang pertama dulu. Bicara apa kamu Tari? Lalu kenapa pulang-pulang sudah tegang? Tanya Tari dengan tatapan menyelidik. Itu karena aku memikirkanmu saat perjalanan pulang tadi, kata Rio yang langsung menangkup wajah Tari. Seperti biasa, kalau sudah melihat bibir Tari, penyedot debunya langsung otomatis. Tari tidak percaya, dia sudah tinggal bertahun-tahun dengan buaya. Gelagat laki-laki seperti ini perlu dicurigai. Ia pun mundur dan memalingkan wajah, gak mau disedot-sedot lagi nggak mood. His, Rio tidak hilang akal. Dia langsung membopong tubuh istrinya dan langsung meletakkan di tengah ranjang.
malam ini kamu wajib memberikan hadiah untukku, harus lebih dari kemarin. Kau tahu, kamu hampir membuatku bangkrut. Tari kedap-kedip karena tidak paham. Ibel sedang di pesawat, 5 jam lagi mungkin dia akan mendarat dengan selamat. Sebelum dia datang, bayar dulu padaku. Wajah Tari kelihatan syok. Kamu bohong. Tari lalu mengingat pas dia menguping tadi pagi. Aku serius, aku hampir ditipu oleh Dewa. Dia hampir membawa uangku tanpa menukarnya dengan Ibel. Kamu tahu, jika itu terjadi, mungkin aku akan benar-benar bangkrut. Aku mungkin tidak bisa melihat senyum cantik di wajah istriku. Bohong. Tari yang selama ini sering ditipu, jadi susah sekali percaya pada orang. Rio menghela nafas dalam-dalam, kemudian memperlihatkan HP, di mana Ibel sedang duduk di bisnis kelas di sebuah pesawat terbang. Kapan ini? Tadi sore dia mau kabur jauh, untung anak buahku bisa mencegah. Terus Ibel sama siapa sekarang? Dia pasti takut. Tidak, ada orangku yang menemani. Ayahnya memilih uang daripada putrinya sendiri. Kau tenang saja. Tari menelan ludah. Berapa? Berapa uang yang kamu kasih? Rio tersenyum tipis. Banyak, dan kamu harus membayarnya dengan hidup bersamaku selamanya. Untuk bunganya, kau boleh bayar dengan anak-anak nanti. Tari mau menangis, ia pun langsung melingkarkan tangannya di leher Rio. Makasih banyak Rio, terima kasih. Aku tidak terima pembayaran terima kasih, oke? Kata Rio kemudian melepaskan lengan Tari yang membelenggunya. Tari kemudian menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Aku bayar bersama bunga-bunganya, gumam Tari. Seketika hidung Rio langsung kembang kempis. Tanpa komando, dia langsung menggarap sawahnya. Mumpung Ibel masih OTW, kalau putri sambungnya pulang, bisa-bisa Tari akan dibagi jadi 2. Mumpung cuma berdua sekarang, hingga 5 jam ke depan, mereka akan main sampai puas. Mama, Tari yang baru keluar dari kamar dan rambut agak basah seketika turun dari tangga sambil berlari. Jangan lari, ujar Rio tidak suka. Tari menatap suaminya, lalu buru-buru menghampiri Ibel. Setelah bisa memegang Ibel, ia langsung memeluk erat putrinya itu. Ibel sayang, sekarang jangan kemana-mana. Ibel sama mama saja. Ibel gak boleh kemana-mana. Peluk Tari yang emosional. Rio pun membiarkan istrinya itu, dan dia hanya duduk sambil menikmati pemandangan di depannya. Barulah saat sudah tenang dan Ibel sedang makan, Rio mendekat pria itu lalu berbisik. Jangan lupa bunganya. Tari menoleh hingga pipi dan bibir Rio bersentuhan. Nanti malam, aku cicil mulai nanti malam, kata Tari. Bagai dijanjikan surga, Rio langsung full senyum. Ternyata untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, kadang kita perlu menderita semenderitanya, sakit sesakitnya. Selamat menikmati hari-hari bahagia, Tari. Semoga bisa nyicil hutang sama bos Rio. Tamat.